Bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga kadang-kadang gara-gara ngikutin perasaan keluarganya, istrinya sampai melakukan kekeliruan. Bukan karena berbuat dosa. Tapi kemudian apakah Nabi mau memperbaiki? Mau memperbaiki. Langsung ngasih tahu kepada Hafsah, Hafsah aku salah nih, ternyata nggak boleh mengharamkan madu. Nggak ada rasa gengsinya. Itulah uswatun hasanah pada diri Rasulullah. Dan ada yang lebih berat. Teguran Allah kepada Nabi dalam kasus tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih. Ayat 67 nanti cek deh di rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada Nabi gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar ada tawanan. Termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhel. Suhel itu kayak medsosnya sahabat. Dia tuh selebgram. Ditawan. Terus kan Nabi ini perang pertama nih dalam Islam. Belum tahu ini mau diapain nih tawanan-tawanan perang. Akhirnya Nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya Nabi, Abu Bakar, Umar dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah, rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan. Menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya, ide yang bagus nih. Oh gitu. Umar bilang, saya nggak setuju. Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup, kita bunuh. Hukuman mati, karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawahah, menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawahah? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawahah ya, karena Ibnu Rawahah ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti, jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yogurt gitu. Susu yang dikentelin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu kan. Ini Umar seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawahah Nabi gak komen. Diimamin aja, gak usah di like, gak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan. Dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawanan dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi.
ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, nih gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah gak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis, Umar langsung diam. Tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma? Kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis. Nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai, seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawaran perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh. Kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi gak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita gak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah, jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar gak bilang, tuh kan. Saya bilang juga apa, Nabi sih gak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak, Umar tuh gak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, nih ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar gak pernah nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru. Maka yang tadi benar gak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin, enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan teman-teman di sini kita belajar banyak hal. Belajar lapang dada, belajar low profile, belajar tawadu, belajar enggak gengsi, belajar biasa aja, enggak usah merasa besar kepala kalau kita pas lagi benar, lagi tepat. Belajar berdamai dengan pendapat yang berbeda, belajar untuk memperbaiki kesalahan walaupun yang memberitahunya itu seorang budak dari Habasyah, belajar berperilaku lebih elegan. Karena semua kita adalah manusia, maka semua kita punya peluang yang sama dalam melakukan kekeliruan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.